Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam perkuliahan kemuhammadiyahan. Pada pertemuan yang ke-6 kita akan masuk kepada pembahasan mengenai identitas dan jati diri serta cita-cita perjuangan Muhammadiyah atau yang sering disebut dengan ideologi Muhammadiyah. Kalau di dalam buku sering juga disebut sebagai landasan normatif gerakan Muhammadiyah. Nah, ini kalau kita lihat ya, dalam buku studi kemuhammadian yang diterbitkan oleh LPPIK pada bab setelah kita membahas tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah, yaitu tentang yang pertama landasan ideologis atau yang disebut dengan landasan normatif. Kemudian juga landasan operasional yang sebenarnya di dalamnya ada tahapan landasan konsepsional atau landasan konseptual dan landasan operasional. Yang pertama, identitas perjuangan Muhammadiyah. Identitas itu maksudnya adalah jati diri. Jati diri perjuangan Muhammadiyah. Jati diri perjuangan Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam. Yang dimaksud dengan gerakan Islam itu yaitu bahwa Muhammadiyah itu landasannya, rujukannya di dalam bergerak, yakni dinul Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sumbernya, landasannya Islam. Kemudian etika perjuangannya, etika itu mungkin ya akhlaknya yang harus ditegakkan di dalam mengembangkan organisasi dan gerakan-gerakannya, ya tentu juga Islam. Kemudian tujuannya adalah untuk kemuliaan Islam, li'ila'i kalimatillah. Jadi organisasi merupakan alat perjuangan untuk mencapai tujuan yang hakiki, yaitu tegaknya dinul Islam yang mulia di tengah-tengah masyarakat umat Islam khususnya dan masyarakat manusia pada umumnya. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Islam oleh Muhammadiyah diyakini sebagai satu-satunya din Allah, dinullah. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, jadi ini identitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam maksudnya seperti itu. Oh, dari Islam, dengan Islam, dan untuk Islam. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah.
Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah artinya seluruh bangunan persyarikatan Muhammadiyah dengan majelis-majelis dan lembaganya serta organisasi-organisasi otonom yang ada di dalamnya, begitu juga amal usahanya, semuanya adalah dalam rangka yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi semuanya dalam rangka dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya dakwah Muhammadiyah dikerjakan, dilaksanakan, ditegakkan dengan berbagai macam, baik itu caranya, metodenya, pendekatannya, maupun sarana dan prasarananya. Sehingga kalau kita temukan di Muhammadiyah ada pendidikan, mulai pendidikan pra-pendidikan, pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi, itu semuanya adalah dakwah Muhammadiyah, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ditemukan di Muhammadiyah ada kegiatan program-program layanan kesehatan, baik layanan yang betul-betul memberikan layanan kepada mereka-mereka yang membutuhkan layanan karena ketidakmampuannya, ataupun layanan dengan menarik infak. Menarik bayaran itu bayaran untuk infak. Karena bayaran yang dibayar kepada Rumah Sakit Muhammadiyah, di samping memang juga untuk membayar tenaga profesional, sebagian dana yang dimasukkan adalah untuk pengembangan dakwah Muhammadiyah. Jadi orang yang berobat di Rumah Sakit Muhammadiyah, kalau diminta membayar, tidak sekedar membayar obatnya, tidak sekedar membayar dokternya, dan insya Allah untuk membayar obatnya, membayar dokternya itu sudah ada pemotongan biaya ya. Tetapi juga untuk infak demi pengembangan dakwah Muhammadiyah. Begitu juga siswa-siswa, murid-murid, mahasiswa ketika sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah, sekolah tinggi, Institut Muhammadiyah juga begitu. Mereka sekolah mungkin ada beberapa yang mendapatkan beasiswa karena posisinya sebagai kader Muhammadiyah, atau mendapatkan beasiswa karena ketidakmampuannya dari golongan kaum du'afa. Ada kalanya beasiswa karena penghargaan sebagai seorang hafizul Quran. Begitu juga mendapatkan beasiswa dari aspek-aspek yang lain, prestasi dan sebagainya. Tapi bagi siswa, murid, mahasiswa kebanyakan yang harus ya diminta untuk membayar SPP, ya. Namanya sumbangan tapi wajib ya, sumbangan pendidikan tapi wajib. Nah, wajibnya itu yang pertama ya untuk membayar tenaga profesional ya. Ada dosen, karyawan dan sebagainya. Biaya-biaya penyelenggaraan operasional pendidikan, sarana prasarana, tapi juga di antara dana yang dibayarkan itu adalah dalam rangka infak untuk pengembangan dakwah. Maka kalau orang tua mahasiswa menyisihkan dananya, uangnya untuk membayar SPP anak-anaknya yang sekolah di
SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, Madrasah Aliyah, institut sekolah tinggi dan universitas, sebaiknya meskipun itu kewajiban, bayarkanlah dengan landasan keikhlasan karena Allah Ta'ala, karena sebagian dananya memang disalurkan untuk pengembangan dakwah. Sehingga kalau dibayarkan dengan ikhlas, insya Allah barokah. Barokah kepada keluarganya, barokah kepada diri orang tua yang membayarkannya, barokah juga bagi anak-anaknya yang sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu, sehingga ilmunya bermanfaat, maslahat dunia dan akhirat insya Allah. Itu adalah gerakan dakwah. Di Muhammadiyah ada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS. Ada Koperasi Serba Multi Jasa Syariah. Ada koperasi berbagai macam usaha itu ya. Multi usaha atau multi jasa yang insya Allah sudah mulai semuanya untuk berhijrah menuju koperasi yang berlandaskan syariah. Ada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muhammadiyah. Jadi itu semuanya dalam rangka dakwah, bukan sekedar mencari keuntungan ekonomis. Ada Tokomu, Toko Muhammadiyah. Ada Lazismu, Lembaga Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Di samping ada lembaga-lembaga seperti pesantren dan sebagainya. Jadi gerakan dakwah Muhammadiyah itu menyeluruh, multidimensi, multi aspek. Nah, di dalam gerakan dakwah yang multi aspek itu ada ruh dakwah, yaitu tarjih dan tablik. Tarjih dan tablik. Artinya ada majelis tarjih yang meneliti, mengkaji ajaran Islam, baik itu fikihnya, akidahnya, akhlaknya, Quran sunnahnya, kemudian dirumuskan sebagai tuntunan kehidupan umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya. Kemudian ada majelis yang bertugas untuk menyampaikan, mensosialisasikan, yaitu majelis tablik. Maka tablik dan tarjih adalah ruhud dakwah Muhammadiyah, di mana seluruh bangunan dakwah Muhammad, bangunan persyarikatan Muhammadiyah, ada amal usaha, ada ortum, ada majelis lembaga, semuanya adalah dakwah Muhammadiyah. Jadi itu yang dimaksud identitas gerakan dakwah itu seperti itu. Kemudian gerakan tajdid. Tajdid dari kata jaddada yujaddidu, dulu sudah kita bahas ya dalam bab pertama ketika membahas tentang ya, karena Muhammadiyah itu gerakan tajdid, maka kita mencermati gerakan-gerakan pembaharuan baik dalam skop dunia maupun dalam skop nasional Indonesia. Tapi sebelumnya kita bahas nas hadis, matan hadis tentang tajdid. Innallaha yab'atsu li hadzal ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Di situ kita temukan syarah dari Abu Dawud yang tertulis dalam kitab, yaitu Aunul Ma'bud. Kemudian dikutip juga oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, yang dijelaskan bahwa makna tajdid adalah ihya'u ma indarasa minal amali bil kitabi was sunnati wal amru bi muqtadahuma. Tajdid adalah ihya, menghidupkan
menghidupkan amalan-amalan Islami yang bersumber kepada Quran Sunnah dan mendorong, memerintahkan apa-apa yang dituntut oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah makna tajdid menurut Syekh Asy-Syatibi yang mengutip kepada kitab Aunul Ma'bud yang ditulis oleh Syekh Syamsuduha, ya. Kemudian juga tentunya merujuk kepada hadis Nabi tadi, yaitu hadis tentang tajdid. Maka tajdid di dalam Muhammadiyah kemudian dikembangkan menjadi 2 dimensi. Dalam urusan agama yang bersifat tetap, baku, atau as-sawabit, tajdidnya adalah tajdid pemurnian. Kalau istilahnya Prof. Din Samsudin namanya tajrid, tajdid, pemurnian. Mujarrad. Fi'il mujarrad itu kan fi'il asli, murni, ya. Kalau mazid ada tambahannya. Nah, kemudian kalau istilahnya Ustadz Yunahar Ilyas, tajdid as-salafi. Jadi tajdid untuk mengembalikan kepada kondisi Islam masih asli, masih zaman salaf, seperti dikembangkan oleh generasi salaf, atau dalam At-Taubah namanya As-Sabiqunal Awwalun. Surat At-Taubah ayat 100, silahkan dilihat. As-Sabiqunal Awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Yaitulah generasi salaf. Maka Kiai Haji Profesor Dr. Yunahar Ilyas rahimahullah ta'ala memaknai tajdid yang seperti itu, tajdid yang kembali kepada kemurnian Quran Sunnah adalah tajdid as-salafi. Sedangkan tajdid yang mengarah kepada pengembangan dalam urusan-urusan ijtihadiyah, dalam masalah-masalah din yang bersifat dinamis, bukan as-sawabit tapi al-mutaghayyirat yang bisa berubah karena perubahan zaman. Mungkin banyak hal ya tentang pendidikan. Pada zaman Nabi mungkin pendidikan lebih dilakukan secara langsung, thariqah mubasyirah, atau tidak dalam bentuk klasikal dan dalam bentuk halakoh-halakoh. Ya. Nah, maka sekarang berbagai macam, apalagi sekarang ada online, dulu nggak ada online. Itu termasuk bagian tajdid, bukan tajdid as-salafi tapi tajdid al-khalfi. Jadi tajdid khalafi. Jadi tajdid modernisasi. Tajdid dalam makna modernisasi. Kalau istilahnya Prof. Din Samsudin, tajdid bimakna at-tahdis. Tahdis itu membuat hal yang baru. Tetapi bukan dalam masalah agama itu sendiri, tapi dalam masalah-masalah yang bersifat al-umur ad-dunyawiyah. Jadi dari unsur al-umur ad-dunyawiyahnya. Misalnya pakaian. Pakaian tajdid salafinya adalah menutup aurat dengan benar, dengan baik. Tetapi tajdid khalafinya atau tahdisnya, ya model pakaiannya tentu akan bisa berubah, ya. Pakaian zaman Nabi mungkin jubah, pakaian kita di Indonesia pakai kemeja atau apa, yang penting menutup aurat. Model pakaiannya selama tidak terlalu menyimpang dari prinsip menutup aurat, dari prinsip kelonggaran dan sebagainya, maka itu termasuk tajdid al-khalafi yang al-maqbul, gitu ya. Itulah identitas perjuangan Muhammadiyah. Nah, kemudian kita masuk kepada landasan normatif Muhammadiyah. Yang inilah sebenarnya landasan ideologis,
Mungkin ke depan kita rubah namanya landasan ideologis, bukan normatif. Ideologi itu dari kata ide. Ide itu cita-cita. Maka ideologi Muhammadiyah adalah cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Tentu cita-cita perjuangan Muhammadiyah itu untuk memperjuangkan dinul Islam, ya, untuk memperjuangkan kemuliaan dinul Islam. Nah, rumusan ideologisnya kita kenal di sini. Yang pertama ada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kalau dalam kenegaraan kita punya namanya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di dalam pembukaan undang-undang itu terkandung prinsip-prinsip perjuangan negara Indonesia. Yang pertama misalnya di sana dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, berarti negara kita Indonesia memiliki prinsip perjuangan, memiliki cita-cita perjuangan bahwa tidak boleh ada penjajahan. Itu prinsip pertama, tidak boleh ada penjajahan. Kalau prinsip dalam anggaran dasar Muhammadiyah nanti ada lain lagi. Jadi kalau di pembukaan UUD 45 tadi seperti itu. Kemudian ada ketertiban dunia, kemerdekaan abadi, mencerdaskan kehidupan bangsa, sampai yang terakhir adalah landasan negara kita, dasar negara kita yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan sampai kepada keadilan. Yang kemudian 5 dasar itu disebut Pancasila. Tetapi di dalam UUD 45 pasal 29 ditegaskan lagi bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ditanya apa dasar negara Indonesia, adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dasarnya bukan Pancasila tapi ketuhanan yang Maha Esa. Karena tidak ada pasal-pasal dalam UUD 45 yang menyatakan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Yang ada dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di pasal 29 seperti itu, kalau di pembukaan ketuhanan yang Maha Esa ditambah kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan sampai keadilan, dan 5 dasar itulah yang disebut dengan Pancasila. Nah, sekarang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu apa? Nah, kebetulan penggagas Muqaddimah Anggaran Dasar dengan penggagas pembukaan UUD 45 itu hampir sama orangnya. Penggagas Muqaddimah Anggaran Dasar adalah Ki Bagus Hadikusumo. Penggagas Piagam Jakarta yang kemudian jadi Muqaddimah Anggaran Dasar, ya kurang lebih Ki Bagus Hadikusumo, tetapi melalui utusan Muhammadiyah di Panitia 9 yang bernama Kiai Haji Kahar Muzakir, Profesor Kiai Haji Kahar Muzakir, yang juga sekaligus pendiri Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Nah, di dalam Muqaddimah ini Ki Bagus Hadikusumo mengambil pokok-pokok dan prinsip-prinsip perjuangan yang pernah ditekankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka beliau katakan dalam Muqaddimah itu prinsip yang pertama adalah, kalau di pembukaan D45 kan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tapi kalau di Muqaddimah di Anggaran Dasar Muhammadiyah ini, bahwa ketuhanan adalah hak Allah semata. Setelah maka
prinsip yang pertama dari muqaddimah atau ideologi atau cita-cita perjuangan yang ada dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah adalah prinsip tauhid. Dan ini menjadi prinsip pertama ajaran Islam. Maka Muhammadiyah pun menegaskan prinsip perjuangan pertamanya adalah tauhid, menegakkan tauhid. Baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maupun tauhidul asma was sifat. Itu ditegaskan di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, Kitabul Iman di sana. Ada tauhidul uluhiyah, tauhidur rububiyah, dan tauhidul asma was sifat meskipun mungkin redaksinya berbeda. Kemudian prinsip yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat atau manusia itu makhluk sosial. Jadi maka karena manusia makhluk sosial, kodrat iradahnya begitu, maka Muhammadiyah bergerak membina masyarakat, mengorganisir masyarakat untuk dibina, dibimbing di dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam. Dan saya setting dulu ya, ini mikrofonnya kok agak kecil suaranya, biar agak besar ya, dipolkan volumenya ya. Ya sudah, insyaallah. Dan sudah lebih kencang. Prinsip yang kedua tadi bermasyarakat, artinya membina masyarakat sehingga Muhammadiyah bergerak dalam dunia kemasyarakatan. Pendidikannya, kesehatannya, santunan sosialnya, ekonominya, semuanya dalam rangka membina masyarakat. Sehingga Muhammadiyah memilih sebagai ormas, organisasi kemasyarakatan, bukan sebagai organisasi politik. Dulu pernah ada yang mengajak, menginginkan agar organisasi Muhammadiyah itu dirubah menjadi organisasi politik. Yang mengusulkan waktu itu adalah Kiai Haji Agus Salim yang merupakan salah satu pimpinan Muhammadiyah waktu itu. Pada tahun 20 ada musyawarah Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim memaparkan pentingnya Muhammadiyah menjadi partai politik karena perjuangan tanpa politik tidak akan bisa optimal. Sampai-sampai ya karena begitu memukulnya Kiai Haji Agus Salim ini, semua yang ikut rapat dalam permusyawaratan Muhammadiyah itu sudah kepencut, sudah terpesona dengan pidato Kiai Haji Agus Salim. Tapi setelah selesai, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan berbicara untuk kembali lagi memahami Islam, memahami tauhid, memahami bagaimana membina masyarakat. Meskipun tetap menghormati pemikiran Kiai Haji Agus Salim, maka beliau mengajak kepada yang hadir di situ agar Muhammadiyah istiqomah membina masyarakat. Dan pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan akhirnya diterima. Kiai Haji Agus Salim pun menerima apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi itu kenapa Muhammadiyah memilih sebagai ormas bukan orpol. Dan kenyataannya memang ormas Muhammadiyah ini sudah berusia 109 tahun. Ya. Kalau dalam hitungan
Masehi 109 tahun dalam hitungan Hijriah sekarang ini memasuki 112 tahun. 112 tahun. Muhammadiyah tetap bertahan, bahkan bukan hanya tetap bertahan tapi berkembang pesat. Semakin besar. Universitasnya semakin banyak sehingga bisa menghasilkan sarjana-sarjana muslim yang insya Allah ya berapa persen ya dari lulusan perguruan tinggi Muhammadiyah menjadi sarjana muslim yang istiqomah dengan keislamannya. Ya mungkin 10-15% itu sudah bagus. Kalau UMS itu sekarang mahasiswanya 40.000 dalam data PD Dikti. Kalau 15% saja, itu kan berarti sudah 1000-nya itu berarti 150-an. Ya. Per 1000-nya 150 kalau 15%. Maka 15% kali 4. Ya. Berarti 600 ya 40.000 40.000 dibagi 10.000 dibagi 4 berapa tadi? 10.000 dibagi 15%-nya 10.000 berapa? 15%-nya 10.000. Ada yang bisa matematiknya? Ya kalau 1.150, kalau 10.000 berarti 1.500 ya. Kalau kali 4 berarti 6.000 ya. 6.000 lulusan atau mahasiswa UMS dari 40.000 menjadi pejuang-pejuang Islam. Mungkin tidak harus Muhammadiyah semua ya. Ada yang kemana-mana menjadi pejuang-pejuang Islam. Sebagai seorang sarjana, insya Allah, masya Allah itu bagus. Ya. Jadi dulu ada partai-partai yang berdiri bersamaan dengan berdirinya Muhammadiyah. Nah, tapi kita lihat partai itu sekarang sudah tidak ada wujudnya. Ya. Tapi Muhammadiyah sebagai ormas, alhamdulillah masih bertahan. Nahdlatul Ulama sebagai ormas juga bertahan. Dulu Nahdlatul Ulama pernah berubah menjadi partai, tapi akhirnya mereka menyadari partai itu banyak tantangan dan ganjalan-ganjalannya, maka mereka menetapkan kembali Nahdlatul Ulama sebagai ormas seperti Muhammadiyah. Kemudian prinsip yang ketiga atau pokok pikiran yang ketiga dalam Muqaddimah Anggaran Dasar adalah keyakinan bahwa dinul Islam adalah satu-satunya agama Allah yang benar dan final. Benar dan final. Maka tidak boleh melirik menengok kepada agama yang lain karena Allah katakan "Man yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innad dina indallahil Islam." Itu keyakinan yang dipegang oleh Muhammadiyah. Dan itulah yang ditetapkan dalam prinsip perjuangan keidahlan. Yang keempat, keyakinan bahwa dinul Islam sebagai agama yang benar tidak boleh berhenti secara teoritis keyakinan yang ada dalam hati saja, tapi harus diwujudkan dalam iqrarul bil lisan dan juga diwujudkan dalam amalun bil arkan. Jadi tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Artinya Islam ini harus ditegakkan dalam kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat. Jadi begitu ya. Kemudian itu tadi yang keempat ya, Islam yang sudah diyakini satu-satunya kebenaran harus
ditegakkan, dinyata laksanakan di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, prinsip ittiba'ur rasul. Jadi perjuangan Muhammadiyah harus ittiba'ur rasul. Maka dalam Muhammadiyah selalu ar-ruju' ilal Quran was sunnah, ar-ruju' ilal kitab was sunnah, dengan membersihkan segala kebid'ahan dalam urusan-urusan yang as-sawabit tadi, dan tetap mengembangkan dalam hal yang bersifat mutaghayyirat dengan modernisasi. Organisasinya modern, tapi prinsip kepemimpinannya adalah jadi itu prinsip perjuangan yang kelima, yaitu ittiba'ur rasul. Kemudian yang keenam adalah dengan organisasi yang tertib. Organisasi yang tertib didasarkan kepada Al-Quran, surat As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi sebuah perjuangan harus dengan soft, barisan organisasi yang rapi, yang kuat, seperti bangunan yang kokoh kuat, ka'annahum bunyanun marsus. Sehingga salah seorang sahabat atau tabi'in mengatakan, al-haqqu bila nizamin yaghlibhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak diorganisasikan dengan baik, dengan tertib, akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasikan dengan tertib. Alhamdulillah. Salah satu tokoh Muhammadiyah sering mengatakan, Pak Syukriyanto AR, di dunia ini ada dua gerakan seperti disebut dalam surat Al-Maidah. Gerakan yang pertama adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan yang kedua adalah gerakan amar mungkar nahi ma'ruf. Kalau kita lihat sekarang ini, gerakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan gerakan amar mungkar nahi ma'ruf, mana yang lebih kuat? Mana yang lebih merata, yang lebih besar efeknya? Kok rasa-rasanya gerakan amar mungkar nahi ma'ruf. Kenapa? Karena mereka terorganisir dengan rapi, sarana prasarananya komplit, menguasai media komunikasi dan informasi. Nah, inilah yang harus dikembangkan, diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Maka prinsip yang ketujuh, pokok pikiran yang ketujuh, kalau pertama, kedua, keempat, kelima, keenam itu sudah ditegakkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, maka semuanya itu dilakukan dalam rangka mencari ridho Allah, menuju surga Jannatun Naim. Maka istilah di dalam mukadimah itu, dengan gerakan-gerakan prinsip-prinsip perjuangan yang seperti itu, Muhammadiyah adalah untuk mencari ridho Allah, dan dengan begitu Muhammadiyah mengantarkan warga dan anggota Muhammadiyah ke depan ke pintu gerbang Jannatun Naim. Karena untuk masuk itu berdasarkan amalan masing-masing. Maka sudah diantar sampai pintu gerbang, mau masuk apa enggak? Ya silakan mau masuk. Orang yang amalannya baik, amalan-amalan individualnya lengkap, akidahnya lurus, ibadahnya baik, amalnya soleh, dosa-dosanya bisa terampunkan, terhapuskan dengan amal kebaikannya, maka dia akan masuk dengan lancar ke surga Jannatun Naim. Nah, itu kira-kira begitu ya. Inilah saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan
dalam kesempatan sore hari ini, yaitu identitas dan ideologi perjuangan Muhammadiyah bagian pertama. Besok masih ada lanjutannya, bagian kedua dan ketiga. Ya. Habis itu kita akan UTS. Sebelum UTS kita akan ada latihan-latihan UTS ya. Jadi maka ini nggak ada tugas khusus, kecuali saudara silahkan membuka buku Kemuhammadian terbitan LPPIK, kemudian diperkaya dengan buku-buku yang lain, terutama adalah bukunya Profesor Dr. K. Haji Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Beliau menulis 2 buku untuk mahasiswa Muhammadiyah, yaitu Kuliah Kemuhammadiyahan jilid 1 dan jilid 2. Itu silahkan dibaca. Belum ada PDF-nya. Di bookstore ada tersedia itu, tapi harus beli ya. Ya. Cari cara bagaimana Anda bisa memiliki. Ya. Anda berkarya, menulis di koran, mendapat honor, bisa untuk beli buku. Itu caranya ya. Anda berkarya, menulis di media massa, dapat honor. Kalau di WMS juga dapat insentif ya. Jadi kalau di koran atau di media yang diatur oleh peraturan ketetapan rektor, ditukarkan di Bakmawa, maka Anda di sana akan ada daftarnya. Ini masuknya dapat insentif berapa? 100, ada yang dapat 150, nah itu bisa untuk beli buku. Karena bukunya Pak Haidar itu, kalau nggak salah ya sekitar 100-an harganya, atau enggak sampai 100, Allah alam, saya nggak hafal harganya. Baik, saya kira begitu. Untuk pertemuan sore ini, sebelum ditutup, kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan, sedikit saja. Seandainya ada yang bertanya. Persilahkan kalau ada. Kalau tidak ada, ya kita cukupkan karena sudah sore ya. Sudah 4:30 kurang 3 menit. Udah agak terlewat nih waktunya. Terlalu asik bicara. Mari kita akhiri pertemuan sore ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.